Kemudian di antara hal yang melapangkan dada adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzan namanya. Itu betul-betul melapangkan hati seorang hamba itu. Tidak ada makna di dalam kehidupannya kecuali dia berbaik sangka. Dia masuk dalam sebuah perkara belum berhasil, belum Allah takdirkan untuknya, dia berbaik sangka. Mungkin Allah kehendaki untuk saya kebaikan di dalam hal ini. Ya, tidak ada beban sama sekali di hatinya. Itu husnudzan. Ketika dia masuk di dalam sebuah perkara, dia selalu memandang rahmat Allah itu luas, berbaik sangka kepada Allah, maka dimudahkan perkaranya. Karena memang Allah telah menetapkan seperti itu. Iya. Dalam hadits qudsi di riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Jadi Allah sesuai dengan apa yang kita sangka. Ya kalau kita menyangka selalu disusahkan, ya tunggu-tunggu aja akan dapat apa? Kesusahan. Iya. Tapi menyangkalah yang baik. Dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mewarnai kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Sampai di kondisi yang paling genting sekalipun, ketika Rasulullah dan para sahabat dikepung oleh kaum musyrikin dengan berbagai bentuknya, dibantu oleh ahlul kitab, bahkan orang-orang Yahudi yang tadinya mereka ada ikatan perdamaian, perjanjian di kota Madinah, ikut membantu. Iya. Bersamaan dengan itu, Nabi dan para sahabat orang yang lapang dadanya. Coba bayangkan dahsyatnya perkara. Dibahasakan dalam Al-Quran, alladzina qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Para sahabat itu adalah orang-orang yang seluruh manusia sudah berucap kepada mereka bahwa manusia, maksudnya orang kafir, ini dari dalam ini. Jadi sudah dikepung dari dalam, apalagi dikepung dari luar oleh musuh-musuh yang kelihatan. Dari dalam dihantam pula oleh kaum munafikin yang menakut-nakuti kaum muslimin. Lihat tuh, orang-orang kafir sudah bersatu padu ingin membinasakan kalian. Maka apa kata Nabi SAW dan para sahabat? Ya, apa yang terjadi pada mereka? Fazadahum imana. Mereka bertambah keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, Allah yang mencukupi kami dan sebaik-baik tempat bergantung. Maka Allah cukupi kaum muslimin. Ya, berantakan kaum musyrikin itu tanpa ada peperangan. Allah kirim angin yang membuat mereka berantakan. Kemudian Allah jadikan antara mereka perselisihan dan perpecahan, saling membenci. Akhirnya setiap orang pulang ke kampungnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing. Jelas ya? Nah, itu kalau seorang berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan berada di atas kebaikan. Sama dengan kita hidup sekarang ini. Kita hidup di dalam negeri ini. Iya. Jangan berburuk sangka. Jangan pesimis dalam hidup itu. Wah, ini kelihatannya kita ini semakin susah saja. Perekonomian ini neracanya turun terus. Kemiskinan bertingkat-tingkat. Kayak dia diciptakan untuk menghitung itu semua. Nggak tahu, mungkin dia berpikir nanti saya kalau di sakaratul maut, malaikat nanti akan tanya, neraca perekonomian Indonesia bagaimana? Ya. Yang dia pikir ya terus. Jelas ya? Selain daripada berburuk sangka, itu kan berburuk sangka namanya. Hal-hal yang seperti itu terjadi di masa manusia. Ada sebagian masa itu paceklik luar biasa. Sebagian waktu di kota Baghdad itu orang makan bangkai.
saking kekurangan. Iya. Itu hari-hari kehidupan memang dipergulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun presidennya, orang-orang yang ahli di negaranya, pemimpinnya, orang yang paling pakar di dalam perekonomian, kalau Allah ujikan sebuah ujian, siapa yang bisa menolaknya? Siapa yang bisa menolaknya? Jadi kadang kita ini tidak terasa kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini ada sebagian orang ini merusak di negeri ini, ya, menumpuk-numpuk kekayaan untuk dia saja. Ya, ini tidak tahu juga. Kadang sebagian manusia, masya Allah ya, saya dia ngeker seorang itu, teropongnya nggak tahu kayak gimana dia meneropong orang, bisa tembus semua ya dia lihat. Ya. Nah, ini membebani hati namanya, membuat hati itu menjadi kelam. Tapi kalau dia berbaik sangka, dia hidup negeri ini, dia selalu bermohon kepada Allah. Iya. Karena itu Rasulullah SAW ajarkan doa di setiap seorang selesai majelis. Beliau ajarkan doa. Di antara yang diucapkan di akhir doa, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau jadikan orang yang berkuasa terhadap kami orang yang tidak merahmati kami. Itu kan bentuk berbaik sangka, permohonan kepada Allah. Itu indahnya kehidupan. Kalau seorang berbaik sangka kepada Allah. Di dalam keluarganya sudah terjadi masalah sangat besar, ribut, ya, perang dinginnya mungkin melebihi dahsyatnya perang dunia kedua dalam rumah tangga. Tapi dia berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Lihat saja, Allah akan membuat hal yang baik untuk dirinya. Nah, itu jiwa seorang muslim. Tidak ada yang dia khawatirkan. Tidak ada yang dia khawatirkan. Karena dia selalu meletakkan sangkaannya kepada Allah. Kalau dia selalu bergantung kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Maka ini sebab besar yang membuat hati itu menjadi lapang dan itu menjadi bersinar. Iya. Ini hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah.